pengungkapan yang mengguncang monarki. Putri Anne memecah keheningannya dan melepaskan badai atas Archie. Selama bertahun-tahun, kebenaran tetap tersembunyi di balik senyum yang dipersiapkan, potret yang diatur dengan cermat, dan pernyataan resmi yang disusun dengan presisi yang sangat teliti. Monarki Inggris, sebuah institusi berusia ribuan tahun yang mahir mengendalikan waktu dan narasi, tampaknya kebal terhadap gejolak yang pasti. Namun, beberapa jam yang lalu, seorang tokoh yang secara historis dikaitkan dengan kebijaksanaan dan tugas dinasti memutuskan untuk menghancurkan keseimbangan itu. Tokoh utama dari perubahan tak terduga ini adalah Putri Anne, saudara perempuan dari raja saat ini dan putri dari mendiang Ratu Elizabeth II. Pernyataannya tidak dibungkus dengan protokol istana yang biasa. Tidak ada pernyataan resmi dari Istana Buckingham atau penampilan terkoordinasi dengan konsultan citra. Dialah sendirian, teguh, dan dengan wajah tanpa ekspresi yang mengucapkan kalimat yang telah menyebabkan gempa bumi institusional. Ada pertanyaan tentang warisan dan identitas yang tidak dapat lagi diabaikan. Di balik keseriusan yang tampak itu, terselubung sebuah sindiran yang menghancurkan. Menurut sumber yang dekat dengan istana kerajaan, pernyataan tersebut secara langsung merujuk pada laporan genetik yang terkait dengan Archie, putra sulung Pangeran Harry dan Meghan Markle. Dokumen tersebut yang hingga kini masih dirahasiakan akan mempertanyakan narasi resmi seputar asal-usul anak tersebut. Pengumuman yang tidak direncanakan. Beberapa menit sebelum penampilan Putri Anne, saksi mata di dalam istana menggambarkan aktivitas yang tidak biasa di koridor. Para ajudan yang terburu-buru, panggilan mendesak, pertemuan dadakan. Bahkan ada pembicaraan tentang upaya terakhir untuk menunda pernyataannya. Tetapi sang putri tetap teguh. Mereka yang mengenalnya tahu bahwa dia bukanlah orang yang bertindak impulsif. Jika dia berbicara, itu karena dia merasa bahwa diam telah menjadi tidak dapat dipertahankan. Beberapa jam sebelumnya, beberapa media telah melaporkan gangguan aneh pada konten yang terkait dengan keluarga kerajaan, wawancara yang dibatalkan, segmen yang dihapus tanpa penjelasan. Pada saat itu, tampaknya hanya reorganisasi editorial sederhana. Saat ini, mengingat peristiwa baru-baru ini, banyak yang menafsirkannya sebagai upaya untuk menekan informasi. Tanda-tanda yang kini masuk akal. Para analis dan pengamat kerajaan telah mulai merekonstruksi beberapa tahun terakhir dari perspektif baru. Ketegangan yang terlihat dalam penampilan bersama terakhir Pangeran Harry dan Meghan dengan anggota senior keluarga kerajaan. Kekakuan dari calon pewaris tahta saat itu yang kini menjadi Charles III. Ekspresi tegas Pangeran William seolah-olah ia menyimpan rahasia yang terlalu berat bahkan untuk seorang calon raja. Dan tentu saja pengunduran diri mendadak Duke dan Duchess of Sussex dari kehidupan kerajaan aktif. Secara resmi, keputusan itu merupakan respons terhadap tekanan media dan ketegangan internal. Tetapi, sekarang muncul hipotesis yang lebih dalam. Apakah itu juga merupakan langkah strategis untuk melindungi institusi dari kebenaran yang berpotensi menghancurkan? Arsip Windsor dan amplop tertutup. Inti dari kontroversi ini berputar di sekitar arsip yang aman di Windsor. Menurut sumber yang dekat dengan keluarga, Putri Anne baru-baru ini mengakses kompartemen bersejarah yang dilindungi oleh kunci antik milik Ratu Elizabeth II. Di dalam arsip itu terdapat dokumen pribadi dan korespondensi rahasia yang tidak pernah dimaksudkan untuk dipublikasikan. Di antara puluhan folder, satu folder menonjol karena kesederhanaannya, tanpa judul, hanya inisial. Di dalamnya terdapat laporan DNA yang disiapkan oleh sebuah firma medis swasta di bawah perjanjian kerahasiaan yang ketat. Dokumen tersebut menurut mereka yang telah melihatnya, tidak menetapkan kecocokan genetik yang diharapkan antara ayah dan anak dengan kepastian yang biasa. Detail yang paling meresahkan adalah tanggal analisis. Beberapa minggu setelah kelahiran Archie, pertanyaannya tak terhindarkan. Siapa yang meminta tes tersebut? Mengapa laporan itu disimpan tanpa konsekuensi publik? Dan siapa yang memutuskan bahwa laporan itu harus tetap tersembunyi selama lebih dari 4 tahun? Warisan versus loyalitas.
Konfrontasi antara Putri Anne dan Raja Charles dilaporkan sangat intens. Saksi tidak langsung berbicara tentang pertukaran yang ditandai dengan ketegangan antara kewajiban dinasti dan naluri keluarga. Bagi raja, keseimbangan institusional adalah yang terpenting. Bagi Anne, menurut orang-orang terdekatnya kredibilitas mahkota bergantung pada transparansi. Selama pemerintahan Ratu Elizabeth II, stabilitas adalah prinsip panduan. Banyak yang percaya bahwa sang ratu mungkin memilih untuk menjaga persatuan keluarga dan menghindari skandal yang akan semakin melemahkan institusi yang relevansinya di abad ke-21 sudah dipertanyakan. Yang lain berpendapat bahwa ia hanya menunggu saat yang tepat untuk mengatasi masalah tersebut tanpa menyebabkan keruntuhan langsung. Meghan di tengah badai. Beberapa jam sebelum berita itu tersebar, Meghan melakukan panggilan larut malam kepada seorang ajudan senior terpercaya di dalam aparatur kerajaan. Ia tidak menghubungi humas atau sekutu media. Suaranya, menurut mereka, bergetar karena kesedihan. "Tolong jangan biarkan ini menghancurkan kami," katanya berulang kali. Dalam beberapa hari terakhir, bahasa tubuhnya di penampilan publik menunjukkan kegugupan. Tangan tegang, tatapan gelisah, senyum yang tidak sepenuhnya sampai ke matanya. Banyak yang mengaitkan ini dengan tekanan yang biasa dialaminya. Hari ini, perilaku itu memiliki makna baru. Sorotan tak pelak lagi beralih kepadanya. Tetapi di luar spekulasi, isu utamanya bukanlah masalah pribadi, tetapi institusional. Dalam monarki di mana garis suksesi dan legitimasi biologis telah menjadi pilar sejarah, setiap keraguan memiliki implikasi konstitusional. "Jangan biarkan ini menghancurkan kami." Ungkapan itu yang diucapkan di tengah panggilan putus asa bukan hanya permohonan untuk privasi. Itu adalah gema dari ketakutan yang lebih dalam. Rasa takut bahwa kebenaran yang telah lama disimpan akan meledak dan selamanya mendefinisikan kembali citra publik dari salah satu keluarga yang paling diawasi di dunia. Menurut sumber yang dekat dengan keluarga Sussex, momen itu menandai titik balik dalam hubungan yang sudah kompleks antara Meghan Markle dan Pangeran Harry. Apa yang sebelumnya ditafsirkan sebagai strategi tegas untuk melindungi putra mereka, Pangeran Archie dari Sussex, mulai mengambil dimensi baru di bawah pengawasan publik. Panggilan yang mengubah segalanya. Panggilan tengah malam itu bukanlah tindakan manipulasi. Demikian penegasan dari orang-orang yang dekat dengan keluarga tersebut. Sebaliknya, itu adalah sebuah krisis emosional. Meghan tidak mencoba mengendalikan narasi. Dia mencoba membendung longsoran salju. Selama berminggu-minggu, kata mereka, dia merasakan bahwa sesuatu yang berbahaya akan terungkap. Dia tidak mengetahui semua detailnya, tetapi dia merasakan bahwa penyelidikan internal mengancam untuk mengguncang fondasi keluarganya. Inti dari badai ini adalah pertanyaan yang menghancurkan, yang menurut saksi diajukan Harry dalam diskusi pribadi. "Mengapa kau tidak memberitahuku lebih awal?" Sebuah ungkapan yang merangkum pengkhianatan, kebingungan, dan keretakan emosional yang sulit diperbaiki. Selama bertahun-tahun, Meghan dengan gigih melindungi privasi Archie. Penolakannya untuk merilis beberapa gambar tradisional, penampilannya di depan publik yang diukur dengan cermat, dan akhirnya kepindahannya ke California dipandang oleh banyak orang sebagai tindakan pembangkangan terhadap protokol. Namun, hari ini, beberapa orang menafsirkan isyarat-isyarat ini sebagai bagian dari penarikan strategis, cara untuk melindungi putranya dari kebenaran yang ia takuti akan terungkap. Keteguhan mahkota. Berbeda dengan kehancuran emosional pernikahan, institusi tersebut mempertahankan pendirian yang teguh. Putri Anne, yang digambarkan oleh sumber internal sebagai tidak mudah menyerah, dilaporkan membela perlunya memprioritaskan kebenaran di atas pertimbangan sentimental apapun. Baginya, dan bagi mereka yang memiliki pandangan yang sama, monarki tidak dapat tunduk pada rasa takut. Transparansi, betapapun brutalnya, sangat penting untuk kelangsungan hidup institusi. Keyakinan itu membuat Meghan tidak punya ruang gerak dan menghadapi gelombang konsekuensi yang akan segera terjadi. Pertemuan di Clarence House.
Adegan paling dramatis dilaporkan terjadi setelah pertemuan tertutup antara Harry dan ayahnya, Raja Charles III, di Clarence House. Harry pergi mencari jawaban, mungkin penghiburan. Apa yang dia temukan menurut laporan adalah keheningan yang dingin. Charles, yang teguh dalam peran institusionalnya, diduga mengucapkan sebuah kalimat yang ambigu sekaligus meresahkan. Anda harus siap untuk apa yang akan datang. Bagi Duke, ini bukan hanya peringatan protokol. Ini adalah jurang pemisah. Percakapan meningkat dengan cepat. Harry menuntut kejelasan, meminta akses ke laporan yang konon berisi hasil analisis genetik yang ditugaskan secara internal. Dia tidak menerima konfirmasi atau penolakan eksplisit, hanya pengingat tentang tugas, tanggung jawab, dan stabilitas kerajaan. Saksi mata mengklaim dia pergi sendirian, tampak terguncang. Tanpa pengawal keamanan yang jelas, tanpa rombongan, selama berjam-jam teleponnya tetap mati. Para ajudan kerajaan dalam keadaan siaga diam-diam, mengkhawatirkan kestabilan emosionalnya, bukan hanya tekanan media, tetapi juga kemungkinan bahwa identitasnya sendiri dipertaruhkan. Keraguan yang menghancurkan. Bagi Harry, masalahnya bukan hanya reputasi, itu adalah eksistensial. Sepanjang hidupnya, ia telah berjuang melawan bayang-bayang saudaranya, dan beban menjadi pengganti. Statusnya sebagai ayah kandung merupakan jangkar, kepastian yang mendalam. Sekadar dugaan bahwa Archie mungkin bukan anak kandungnya secara biologis membuka luka yang dalam. Setiap kenangan, kelahiran, langkah pertama, ulang tahun, mulai diselimuti ketidakpastian. Rasa sakit itu bukan hanya terletak pada keraguan genetik, tetapi juga pada kemungkinan dikhianati oleh orang yang paling dipercayanya. Laporan DNA dan nama sandi. Krisis mencapai tingkat baru ketika keberadaan laporan DNA yang sebagian disunting terungkap. Di dalamnya, selain perbandingan dengan profil genetik Harry, terdapat referensi kode untuk individu kedua dengan kemungkinan paternal yang signifikan. Ini bukan sekadar pengecualian, tetapi kecocokan. Sumber-sumber istana menunjuk pada mantan asisten yang bekerja erat dengan Meghan di bulan-bulan pertamanya sebagai anggota keluarga kerajaan. Seorang pria yang memiliki akses, selalu hadir dalam acara-acara resmi, dan bahkan dalam perjalanan pribadi ke Kanada selama tahap awal kehamilannya. Apa yang tidak diperhatikan saat itu kini sedang diperiksa secara teliti. Yang lebih mengkhawatirkan adalah kepergiannya yang tiba-tiba dari lingkaran kerajaan. Secara resmi, hal itu digambarkan sebagai keputusan bersama. Secara tidak resmi, ada laporan tentang pertemuan rahasia, berkas SDM yang disunting, dan ketegangan pribadi yang tidak pernah bocor ke pers. Ia menghilang dari pandangan publik hampir tanpa jejak. Tetapi di Windsor, hanya sedikit rahasia yang terkubur selamanya. Narasi yang diperdebatkan, penting untuk ditekankan bahwa tidak satupun dari informasi ini yang telah dikonfirmasi secara resmi. Kisah ini terungkap dalam ranah kebocoran, kesaksian anonim, dan dokumen yang keasliannya belum diverifikasi secara publik. Namun, sekadar rumor tentang perbedaan genetik telah cukup untuk menghidupkan kembali ketegangan historis antara Sussex dan institusi kerajaan. Dalam konteks di mana kepercayaan publik terhadap monarki sangat bergantung pada stabilitas dan kohesi keluarga, setiap keretakan akan diperbesar. Bagi Meghan, tantangannya ada dua: mempertahankan integritasnya dan melindungi putranya dari potensi pengungkapan yang menghancurkan. Bagi Harry, dilemanya bahkan lebih menyiksa, memilih antara kesetiaan perkawinan dan kepatuhan institusional, antara cinta dan warisan. Pertanyaannya bukan lagi genetik, tetapi strategis. Fokus perdebatan telah bergeser. Isu yang diperdebatkan bukan lagi sekadar apakah Pangeran Harry adalah ayah biologis Archie atau bukan. Pertanyaan krusialnya adalah, mengapa seseorang merasa perlu mengulang tes secara diam-diam? Apakah itu upaya putus asa untuk mengkonfirmasi paternitas dan mengamankan masa depan anak tersebut? Atau sebaliknya, langkah antisipasi dalam menghadapi kekhawatiran bahwa kebenaran mungkin akan bocor? Beberapa analis mengusulkan hipotesis yang lebih kompleks, bahwa inisiatif tersebut bertujuan untuk melindungi Archie,
agar tidak menjadi pion dalam permainan catur politik di dalam sebuah institusi yang telah memperketat hubungannya dengan Harry dan Meghan hingga titik kritis. Dalam skenario itu, tes tersebut bukanlah tuduhan, melainkan pengamanan. Peran diam Anne. Peran Putri Anne menjadi lebih menentukan. Para kolaborator yang telah bekerja bersamanya selama beberapa dekade mengakui bahwa ia menyimpan keraguan selama bertahun-tahun. Ia tidak mengungkapkannya secara publik. Ia tidak menyebarkan rumor. Ia mengamati, mendengarkan, dan menunggu. Konfirmasi datang ketika ia mengakses arsip pribadi ibunya, mendiang Ratu Elizabeth II. Laporan yang dirahasiakan itu bukanlah kejutan sepenuhnya baginya, melainkan validasi dari intuisi yang telah lama ditekan. Namun, motivasinya bukanlah bersifat pribadi atau didorong oleh rasa dendam. Menurut sumber yang dekat dengannya, hal itu berakar pada mandat yang lebih dalam untuk melindungi institusi tersebut. Janji di balik bayangan. Di hari-hari terakhir Ratu Elizabeth II, jauh dari kamera dan upacara, sebuah percakapan penting terjadi. Percakapan itu bukan dengan pewaris takhta saat itu, yang sekarang menjadi Charles III, atau dengan Pangeran Wales, Pangeran William. Percakapan itu terjadi dengan Anne. Kau harus melindungi mahkota, bahkan dari dalam, dilaporkan sebagai permintaan terakhir. Frasa itu, menurut orang-orang terdekatnya, menjadi kompas moral sang putri. Ia bukanlah orang yang paling mahir dalam media atau favorit tabloid, tetapi dalam struktur keluarga, ia dianggap sebagai tulang punggung yang pendiam. Sementara anggota lain mengembangkan karisma dan popularitas, Anne beroperasi dengan disiplin dan pengamatan. Sejak awal, kenaikan popularitas Meghan yang meroket membuat keluarga waspada. Bukan karena prasangka, sumber-sumber menegaskan, tetapi karena pengalaman. Kehidupan nyata bukanlah dongeng. Itu adalah ladang ranjau di mana setiap langkah memiliki implikasi politik. Selama bertahun-tahun, sang putri telah mengumpulkan petunjuk, ketidakkonsistenan dalam kronologi, penghindaran dalam percakapan pribadi, ketegangan yang hampir tak terlihat setiap kali Archie disebutkan. Dia tidak pernah menghadapinya secara langsung, hingga laporan yang disegel mengubah kecurigaan menjadi kepastian. Pemicu yang tak terduga. Secara paradoks, dorongan terakhir bukanlah sebuah dokumen, melainkan foto Archie yang baru-baru ini beredar di media sosial. Anne memeriksanya dengan saksama. Menurut orang-orang terdekatnya, ia tidak mencari kontroversi, ia mencari konsistensi. Dan apa yang dilihatnya memperkuat kebutuhan untuk bertindak. Ketika akhirnya ia angkat bicara, itu bukan karena balas dendam atau permusuhan. Ia melakukannya menurut pandangannya karena kewajiban. Tetapi bahkan ia meremehkan reaksi internasional, terutama di Amerika Serikat. Badai media di Amerika. Dalam hitungan menit, jaringan televisi AS menghentikan program reguler mereka. Judul berita berbicara tentang pengkhianatan, skandal paternitas, dan krisis dinasti. Nama Archie menjadi topik yang sedang tren di seluruh dunia. Debat televisi menganalisis setiap gerak tubuh dan setiap kata dalam pernyataan Anne. Kolumnis dan analis memperbanyak teori, dan sementara kebisingan meningkat, keheningan tetap berkuasa dari kubu Harry dan Meghan. Hingga tanggapan hukum muncul. Serangan hukum Meghan. Reaksi tersebut bukanlah konferensi pers atau pernyataan sentimental, melainkan gugatan yang diajukan oleh firma hukum bergengsi di Beverly Hills. Tim hukum Meghan menuduh media melakukan pencemaran nama baik, tekanan emosional, dan kampanye sabotase reputasi yang terkoordinasi. Tindakan ini tidak hanya ditujukan kepada tabloid Inggris, termasuk juga jaringan media Amerika dan platform digital yang memperkuat apa yang disebut tim Duchess sebagai konspirasi tanpa dasar. Lebih dari sekadar gugatan, tindakan ini ditafsirkan sebagai peringatan langsung kepada monarki. Pertempuran tidak lagi hanya di media, tetapi di pengadilan. Surat penghentian dan larangan, strategi yang terencana. Semuanya mencapai puncaknya ketika tim hukum Meghan mengirimkan surat penghentian dan larangan kepada beberapa media. Pesannya jelas dan tegas, segera hentikan liputan terkait dugaan tes paternitas atau hadapi tindakan hukum. Namun,
Yang benar-benar mengguncang opini publik bukanlah apa yang diklaim dalam gugatan tersebut, tetapi apa yang dihindari untuk dinyatakan. Dokumen tersebut tidak mengkonfirmasi maupun menyangkal keaslian laporan tersebut. Sebaliknya, dokumen itu menempuh jalan hukum yang rumit, membela hak privasi Meghan tanpa berkomitmen pada isu sentral yang mulai memecah belah perdebatan publik. Ambiguitas strategis ini membuat pendukung dan penentangnya terkejut. Apakah itu manuver hukum yang bijaksana atau pengakuan tersirat? Kurangnya penolakan kategoris memicu spekulasi. Opini publik yang terpecah, tim Meghan versus tim monarki. Reaksinya cepat. Dua blok yang tidak dapat didamaikan muncul di media sosial yang disebut tim Meghan meluncurkan kampanye digital untuk membelanya, menggambarkannya sebagai wanita yang sekali lagi dilecehkan oleh sebuah institusi yang menurut para pendukungnya tidak pernah sepenuhnya menerimanya. Ada pembicaraan tentang pengkhianatan, pembungkaman, dan mesin istana yang bertekad untuk mengikis kredibilitasnya. Di sisi lain, tim monarki menuntut transparansi dan akuntabilitas. Bagi kelompok ini, intervensi Putri Anne yang ditafsirkan sebagai pembelaan tegas terhadap kekakuan institusional merupakan tindakan keberanian yang diperlukan di era yang didominasi oleh manipulasi citra dan narasi yang dirancang dengan cermat. Debat tersebut melampaui emosi dan menjadi pertanyaan struktural. Dapatkah monarki konstitusional mempertahankan legitimasinya jika persepsi publik tentang garis suksesi dikompromikan? Cuplikan yang menyulut api. Kemudian terjadilah kebocoran. Hanya sebuah cuplikan berdurasi 17 detik dari film dokumenter Netflix yang akan datang. Dalam gambar tersebut, Meghan tampak duduk di ruangan yang remang-remang. Dengan suara rendah, ia menyatakan, "Saya tidak pernah membayangkan harga untuk mengatakan kebenaran akan begitu tinggi. Tidak ada tanggal, tidak ada konteks. Hanya sebuah frasa yang cukup ambigu untuk memicu badai spekulasi global. Akankah dia akhirnya memecah keheningannya? Akankah dia mengungkapkan nama-nama? Akankah dia mengungkap detail yang akan mengguncang institusi tersebut?" Sementara itu, di London, para pengacara rumah tangga kerajaan bekerja melawan waktu. Kekhawatiran itu bukan semata-mata masalah reputasi. Jika status ayah Archie tetap menjadi sorotan publik, maka gelar-gelarnya, posisinya dalam garis suksesi, dan citra monarki yang berupaya menampilkan diri sebagai modern dan stabil juga akan ikut dipertanyakan. Diskusi yang tak terbayangkan di jantung istana. Di dalam istana Buckingham, ketegangan mencapai titik kritis. Menurut sumber yang dekat dengan Raja, Charles III memanggil penasihat hukumnya yang paling terpercaya untuk pertemuan darurat. Apa yang sampai baru-baru ini tampak tak terbayangkan menjadi masalah analisis formal. Apa yang terjadi pada garis suksesi jika legitimasi seorang ahli waris dipertanyakan secara publik? Ini bukan tentang pengkhianatan atau perceraian, skenario dengan presiden sejarah yang jelas. Ini tentang legitimasi, garis keturunan, dan benang tak terlihat yang menghubungkan keluarga Windsor dengan berabad-abad kekuasaan simboli. Percakapan bergeser ke arah tindakan ekstrem, penyusunan dokumen tertutup yang, jika perlu, akan mengecualikan anak-anak Pangeran Harry dari garis suksesi. Itu bukan pengumuman publik atau proklamasi langsung, tetapi mekanisme darurat yang disimpan di brankas kerajaan. Keputusan seperti itu tidak akan bersifat pribadi, menurut sumber internal, tetapi institusional. Bukan hukuman, tetapi pelestarian. William. Antara loyalitas dan sejarah. Ketika Pangeran William diberitahu tentang diskusi tersebut, reaksinya dilaporkan berupa dukungan yang hati-hati. Meskipun terlihat terpengaruh, dia memahami perlunya melindungi integritas mahkota. Tetapi dia juga memahami bahwa keputusan tersebut menyiratkan pemutusan hubungan yang pasti dengan saudaranya. Beberapa peserta mengaku mendengar dia bergumam, "Kita menumpahkan darah untuk menyelamatkan nama baik." Sebuah ungkapan yang merangkum dilema moral sebuah keluarga yang terjebak antara kewajiban dan kasih sayang. Bocoran tentang keberadaan dugaan kodisil suksesi dengan cepat muncul di media. Istana tetap bungkam dan
di dunia monarki keheningan jarang netral. Kurangnya penolakan ditafsirkan oleh banyak orang sebagai konfirmasi tidak langsung. Charles III, ayah dan raja. Di tengah badai ini adalah Charles III yang terpecah antara perannya sebagai raja dan identitasnya sebagai seorang ayah. Sumber-sumber yang dekat dengannya menyatakan bahwa ia menghabiskan waktu lama merenungkan potret Archie pada malam sebelum pertemuan dengan pengacaranya. Tidak ada yang tahu persis pikirannya, tetapi isyarat tersebut menunjukkan besarnya emosi dari keputusan tersebut. Anak yang pernah ia gendong kini melambangkan persimpangan sejarah. Ketegangan antara melestarikan institusi dan melindungi keluarga menjadi hampir tak tertahankan. Surat Diana, ramalan atau kebetulan? Tepat ketika drama tampaknya telah mencapai puncaknya, sebuah elemen tak terduga muncul. Selama proses katalogisasi pribadi barang-barang pribadi yang disegel oleh dekrit kerajaan, sebuah surat yang belum dipublikasikan dan dikaitkan dengan Putri Diana ditemukan. Bertanggal beberapa bulan sebelum kematiannya, surat itu, menurut para ahli tulisan tangan yang mengautentikasi tulisan tersebut, berbicara tentang seorang anak yang lahir di tengah konflik yang kebenarannya akan mengguncang istana. Diana merenungkan beban politik yang akan menimpa generasi mendatang yang dibesarkan di dalam tembok istana. Apakah ini firasat yang mengganggu atau kebetulan yang ditafsirkan berdasarkan peristiwa terkini? Kekuatan simbolis sosok Diana memperkuat setiap dokumen yang terkait dengan suaranya. Di lorong-lorong sunyi kerajaan Inggris, hanya sedikit suara yang bergema sekuat suara Diana Spencer. Bertahun-tahun setelah kematiannya, sebuah surat yang dikaitkan dengan sang putri sekali lagi menempatkannya di pusat perdebatan publik. Di dalamnya, Diana memperingatkan bahwa akan tiba saatnya darah salah satu putranya akan dipertanyakan dan bahwa pada saat itu, mahkota akan dipaksa untuk memilih antara kebenaran dan pelestarian warisannya. Kata-katanya yang dipenuhi intuisi dan kepedulian seorang ibu dengan jelas menggambarkan perbedaan emosional antara kedua putranya. Sementara takdir William, Pangeran Wales, tampaknya ditakdirkan untuk stabilitas institusional, Diana menggambarkan Pangeran Harry, Duke of Sussex, sebagai sosok yang gelisah, disalahpahami, dan terlalu jujur untuk dunia yang lebih menyukai kebohongan yang indah. Bukan hanya posisinya dalam garis suksesi yang mengganggunya, tetapi juga kepekaan hatinya. Hati itu, ia memperingatkan, akan membawanya ke persimpangan jalan di mana cinta dan kewajiban pasti akan berbenturan. Surat itu juga mengungkapkan ketidakpercayaannya yang semakin besar terhadap para penasihat kerajaan. Diana mengisyaratkan bahwa mesin istana tidak hanya melindungi tradisi, tetapi juga mengubur kebenaran sebelum kebenaran itu terungkap. Gambaran Diana tentang institusi tersebut adalah sebuah sistem yang dirancang untuk bertahan hidup dengan segala cara, bahkan jika itu berarti mengorbankan orang-orang di dalamnya. Ketika dokumen itu dipublikasikan, reaksinya langsung. Beberapa menganggapnya sebagai kebetulan yang tidak terlalu penting. Yang lain, semacam peringatan kenabian yang memiliki makna baru saat ini. Bagi banyak pengamat, seolah-olah Diana telah melakukan perjalanan waktu untuk menawarkan kejelasan di tengah kekacauan media yang saat ini mengelilingi keluarga kerajaan. Dengan pengakuan publik baru-baru ini tentang ketegangan internal oleh Anne, putri kerajaan, rumah tangga kerajaan menghadapi tidak hanya konsekuensi masa kini, tetapi juga bayang-bayang keputusan masa lalu. Surat itu, lebih dari sekadar dokumen sejarah, menjadi cermin yang tidak nyaman, yang memaksa peninjauan kembali hubungan antara kebenaran, kekuasaan, dan loyalitas.